percaya bahwa yang di rumah yang sedang nonton itu dalam keadaan sehat juga. Amin. Pasti, amin. Teman-teman, kita ada dalam online service collaboration kita bersama Bright Impactful Generation Dan Eros Generation. Jadi ibadah kita ini secara online dan kita collab. Sedap. Benar? Benar. Oke, kita akan menyembah Tuhan. Kita mau tinggikan Tuhan. Karena Dia Allah yang layak terima segala pujian syukur kita. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Mari teman-teman siapkan hatimu, siapkan kehidupanmu. Kita mau menyembah Tuhan pada malam hari ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, Pencipta segala yang ada, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan. Tak terselam di pikiranku, tak terukur panjang setiamu, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan. Disembah Engkau Tuhan. Ku sembah Engkau, Yesus, hanya Engkau, Allah di hidup kami. Allah di hidupku. Tiada yang lain Tuhan. Tiada yang lain, hanya Engkau, hanya Engkau Tuhan. Selamanya Engkau tetap Allah, Allah dunia. Semua berpuja. Tak tergoyahkan Engkau. Tak tergoyahkan Kau Sama-sama nyanyikan pujian. Apa dahsyat Engkau Tuhan, Pencipta segala yang ada, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan. Terselami pikiran, tak terselami pikiran, tak terukur panjang setiamu, dulu sekarang
semua tergoyahkan engkau, tergoyahkan, kau tetap menyatakan kepadamu, tetap Allah kami. kau tetap Kau tetap Allah, kau tetap kasih Tuhan. Bapak, kami bersyukur Tuhan. Kami percaya Tuhan, meski dunia bergoncang, banyak hari-hari semakin jahat Tuhan, kami yakin dan percaya kasih-Mu dari dulu, sekarang, sampai selamanya tetap sama Tuhan. Dan tetap Engkau Allah yang setia Tuhan, tidak pernah sedetik pun meninggalkan kami Tuhan. Bahkan sehelai rambut pun Engkau hitung Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Pada malam hari Tuhan, kami mau bersorak-sorai, kami mau tinggikan Engkau, kami mau agungkan Engkau Tuhan. Biar pujian penyembahan kami naik ke hadapan Engkau, dan pujian penyembahan kami Tuhan menyenangkan hati Engkau Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat hari ini. Berkati setiap pelayan yang ada Tuhan, berkati setiap pemuda-pemudi yang ada Tuhan. Kami yakin dan percaya melalui ibadah pada malam hari ini semua diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mulai ibadah online service collaboration kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Jadi gimana nih teman-teman? Kesibukannya apa? Kesibukannya sekarang Stay home ya, cuci tangan. social distancing. Tapi nggak apa-apa, walaupun kita terpisah oleh jarak dengan yang di rumah juga, tetapi biar pribadi kita, roh kita tetap terhubung sama Yes. Tuhan. Amen. Sebelum kita menyembah dan memuji Tuhan, kalian tahu nggak sih situasi sekarang ini lagi demam virus COVID? Tahu nggak sih COVID itu apa? Ya, benar. COVID itu Virus. yang ngalahin Goliat. Oh iya, betul. Ya. Betulin dong. Nggak tahu ya. David. Dengi. Astaga. Oh, bahasa Inggrisnya David ya? Kurang ya. Kurang ya. Nggak apa-apa ya. Boleh. Dikat. Kita percaya kalau David bisa ngalahin Goliat, kita juga yakin Allah sanggup Amin. melewati COVID ini ya. Nyanyi bareng-bareng, Allah sanggup. Haleluya. Hey. Haleluya. Allah yang sanggup Tuhan. Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Apa yang tak pernah dilihat mata Yang tak pernah. dan tak pernah Terima kasih Tuhan. didengar telinga, tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup melakukan segala perkara, seluruhnya dan selamanya, kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, seluruhnya dan selamanya, kuasanya tak berubah. Haleluya. Yang di rumah, berikan tepuk tangan paling dahsyat buat Tuhan. Haleluya. Kami percaya Kau sanggup Tuhan. Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar
telinga. Dan tak pernah timbul di dalam hati. Semua kau sediakan Tuhan Semua bagi yang mengasihi kau dengan sepenuh hati. Amin. Dia alasanmu Melakukan segala perkara. tuluskan selamanya, kuasanya tidak berubah. Alasanmu melakukan segala perkara, tuluskan dan selamanya, kuasanya tak berubah. Terima kasih Tuhan. Alasanmu Boleh tepuk tangan di atas kepala. segala perkara, Dulu dulu, sekarang, dan selamanya, kuasanya tidak berubah. Alasanmu katakan dengan iman bahwa dia melakukan sanggup. Amin. segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya, kuasanya tak berubah. Oh, alasanmu melakukan Segala perkara tuluskan dan selamanya, kuasanya tidak berubah. Alasanmu melakukan segala perkara, tuluskan dan selamanya, kuasanya tak berubah. Tuluskan dan selamanya, tuluskan dan selamanya, tuluskan dan selamanya, kuasanya tak berubah. Sorak-sorak lagi Tuhan. Hey. Puji Tuhan. Teman-teman, Allah kita dahsyat, amin. Yes. Tuhan kita dahsyat, amin. Luar biasa. Sebabnya kita mau naikkan lebih lagi pujian bagi Tuhan, amin. Oke. Woo! Hey. 1, 2, 3. Allahku dahsyat, sungguh berkuasa. Seluruh bumi sujud menyembah. Allahku dahsyat, sungguh berkuasa. Seluruh bumi sujud menyembah. Say. Teman-teman siapkan diri. Kamu bersorak bagi Tuhan. Haleluya. Dari utara ke selatan, terdengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur, nama Yesus disanjung. Dari pulau-pulau, dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diciptakan. Yesus, Yesus, nama Yesus, nama Yesus disanjung tinggi, Nama Yesus disanjung tinggi. dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Ini namamu, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud
Yesus, Nama Yesus disanjung tinggi. dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Yesus, Yesus, nama Yesus, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Oh, Allahku dahsyat berkuasa, Seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu, Allahku dahsyat berkuasa. seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu. Kita tahu nggak mesti kita dahsyat, amin. Yes, haleluya. Dahsyat Tuhan dalam kehidupan kami. Hey, 1, 2, 3, go. Dia berkuasa, surga bumi sujud menyembah. Aku dahsyat, Dia berkuasa. Surga Sekali lagi dong. bumi sujud menyembah. Say. Aku dahsyat, Dia berkuasa, surga bumi sujud menyembah. Aku dahsyat, Dia berkuasa. surga. Oh, Allahku dahsyat, Dia berkuasa, surga bumi Sujud menyembah. Aku dahsyat, Dia berkuasa. Surga bumi sujud menyembah. Aku dahsyat, Dia berkuasa, surga bumi sujud menyembah. Aku dahsyat, Dia berkuasa. Surga bumi sujud menyembah. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Sekali lagi, tinggikan namamu, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu, oh. Tinggikan namamu, oh. Tinggikan namamu, Allahku dahsyat. Dengan sorak-sorai setiap saat kami Tuhan, setiap waktu kami perlu Engkau Yesus. Amin. Dalam kehidupan kami anak-anak mudamu, kami gak mampu sendiri Tuhan. Yes, God. Kami sangat perlu Engkau dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami perlu Terima Kau, kasih Tuhan. Yesus. Teman-teman siapkan hatimu. Kamu diberkati dengan kebenaran firman Tuhan. Haleluya, Yesus.
katakan, kami perlu Kau Tuhan. Tidak dapat jalan sendiri. Kami perlu Kau Tuhan. Kami perlu Engkau. Sama-sama katakan, kemanakah kami mencari? Kasih yang sejati. Kemanakah Saat badai datang meneru, yang kami tahu hanya Kau mampu pulihkan setiap kehidupan pulihkan kami. segala sesuatu. Kami perlu Kau Tuhan. Kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlu Kau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Tak dapat jalan sendiri. Kami perlukan Angkat suara. Tuhan. Perlu Kau Tuhan. Kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami akan kepadamu. Tak Kita dapat dapat jalan sendiri. jalan sendiri. Kami perlu Kau Tuhan. Perlu Kau Tuhan. Kami perlu Kau Tuhan. Kami perlu Kau Tuhan. Kami perlu Kau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa Yesus. untuk karya-Mu, Haleluya Yesus. anugerah-Mu, kasih-Mu yang tidak pernah habis bagi kami Tuhan. Jesus. Sungguh kami nyatakan kepadamu Tuhan bahwa kami perlu Engkau Yesus dalam kehidupan kami. Sebagai anak-anak muda-Mu kami tidak mampu berjalan sendiri Tuhan.
Kami perlu tuntunan Engkau. Kami perlu firman-Mu. Kami perlu Kau Tuhan. Berbicaralah bagi setiap kami Tuhan. Sampaikan isi hati-Mu bagi kami Tuhan. Haleluya. Biar hidup kami terus dilingkupi dengan kuasa urapan-Mu Kasih Tuhan. Tuhan. Siapkan hati kami Tuhan. Kami rindu untuk diberkati dengan kebenaran firman-Mu. Berbicaralah bagi kami Tuhan. Yes God. Kau urapi hamba-Mu yang akan memberitakan firman-Mu. Biar berbicara sesuai kehendak-Mu saja Bapa. Amin. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami sudah memuji Engkau, kami sudah memuliakan Engkau Tuhan. Pujilah nama. Kami percaya Kau sudah disenangkan dengan setiap pujian kami. Kami sambut firman-Mu Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Oke, shalom anak-anak muda. Shalom. Gimana ini luar biasa, saya terberkati dengan pujian penyembahan. Dan saya percaya Tuhan bertahta di atas pujian penyembahan. Walaupun kita nggak sama-sama ada di sebuah gedung atau di satu tempat. Tetapi saya percaya kuasa Tuhan tuh nggak terbatas oleh Amen. tempat, nggak terbatas oleh waktu. Kapanpun pada saat hati kita tertuju kepada Tuhan, Tuhan ada dan Tuhan bertahta. Dan malam hari ini saya percaya firman Tuhan buat kita semua malam hari ini akan meneguhkan kita, akan membangkitkan semangat kita supaya kita tetap kuat, tetap bertahan di masa-masa sulit. Ya. Sekarang mungkin semuanya tadi udah ngobrol bahwa everyone is having a tough time. Semua punya waktu-waktu sulit saat ini. Ya, baik orang yang lagi kerja, orang yang kuliah, lagi belajar, anak-anak muda. Semuanya harus tinggal di rumah, harus stay di rumah. Ya, secara manusia mungkin kita merasa ini sebuah hal yang berat bagi kita. Tapi saya terlalu yakin di tengah-tengah situasi yang kita nggak bisa kontrol, di tengah-tengah situasi yang kita nggak bisa kendalikan, tapi kita kenal bahwa Allah kita, ya segala sesuatu di bawah kendali Allah kita. Ya, jadi kita nggak perlu takut. Ada sebuah pujian lama yang berkata pada saat Yesus hidup, kuasanya dinyatakan atas kehidupan orang percaya, maka kita punya jaminan hari depan di dalamnya. Oke? Puji Tuhan. Jadi malam hari ini saya percaya kita akan belajar firman dan kita akan dikuatkan, diberkati lewat firman Tuhan. Teman-teman semua. Lewat krisis yang terjadi saat-saat ini, ya. Mungkin sekarang ada yang pada kerja atau stay home semuanya? Kerja tetap ya, tapi harus social distance. Ya. Oke. Harus jaga physical distance. Tapi di sini saya mau bicara tentang sebuah waktu di mana firman Tuhan mengatakan akhir zaman adalah waktu-waktu yang sulit. Waktu-waktu dikatakan mungkin krisis yang terjadi di seluruh dunia. Tetapi satu hal teman-teman, di dalam waktu sulit ini Tuhan ingetin saya ya, secara pribadi bahwa Tuhan sanggup menyatakan kuasanya walaupun waktu yang kita alami sedang sulit. Dan Tuhan mau ajarkan kepada saya secara pribadi, dan ini yang ingin saya share kepada kita semua malam hari ini. Ada 3 hal di tengah-tengah waktu yang sulit, di tengah-tengah krisis yang terjadi. Ya, Tuhan sanggup mengajarkan kita suatu hal yang akan membangun kepercayaan kita, yang akan membangun semangat kita dan membangun pengharapan kita di dalam Tuhan. Jadi 3 things that I want to share, ada 3 hal yang saya ingin bagikan pada saat malam hari ini. Apa yang kita bisa dapati di masa krisis. Ya, hal-hal apa saja, hal-hal yang positif tentunya, yang bisa kita dapati di kala krisis terjadi secara global. Ya, saya merenungkan dan saya sedang mencoba untuk mempelajari hal-hal ini yang Tuhan ingin sampaikan buat kehidupan kita, anak-anak muda di dalam Tuhan. Hal yang pertama yang kita bisa pelajari dari krisis yang Tuhan izinkan terjadi di dalam kehidupan kita. Saya belajar bahwa lewat krisis ini Tuhan mau bawa kita untuk belajar taat. Yes. Amin. Tuhan mau ngajak anak-anak muda untuk taat. Taat dalam artian apa? Taat dalam artian kita harus tunduk kepada otoritas. Beberapa waktu lalu saya sharing, pada saat dinyatakan harus ibadah di rumah. Pada saat dinyatakan bahwa harus ibadah online. Di dalam sejarah saya melayani Tuhan, di dalam saya
pergi ke gereja itu adalah kali pertama, ya. Dihimbau untuk nggak usah ke gereja, ibadah dari rumah. Teman-teman, saya seorang hamba Tuhan yang melayani Tuhan dan rasanya sangat-sangat berat untuk mengatakan kepada jemaat-jemaat yang Tuhan percayakan untuk kami layani untuk stay home. Untuk jangan datang beribadah karena kita dihimbau untuk tidak berkumpul di dalam keramaian. Secara manusia itu kali pertama dalam history hidup saya untuk gak datang ibadah. Ya. Tetapi satu hal yang saya pelajari bahwa kita diminta untuk taat. Karena di dalam ketaatan itu ada satu hal yang baik yang Tuhan inginkan juga buat kehidupan saya dan saudara. Ya. Dalam firman Tuhan dikatakan Roma 13 ayatnya yang pertama. Ya, sambil baca firman Tuhan di rumah, saya percaya ada berkat yang kita bisa terima dari firman Tuhan. Roma 13 ayat yang pertama dikatakan tiap-tiap orang harus takluk kepada pemerintah yang di atasnya. Sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah. Dan pemerintah-pemerintah yang ada ditetapkan oleh Allah. Ya. Jadi Tuhan mau kita taat. Di sini bicara tentang pemerintah. Ya. Kalau kita baca ayat ini, itu juga dari Allah. Tuhan mempercayakan kepada mereka untuk menjadi pemimpin. Sehingga apa yang menjadi respons kita pada saat ada himbauan, ada perintah dari atas, maka kita harus belajar taat. Walaupun ada hal-hal yang seolah-olah berat bagi kita, ya, tetapi kita mau belajar taat. Belajar dari ketaatan kepada pemerintah yang dapat terlihat. Maka kita akan bisa belajar untuk taat kepada Tuhan yang tidak terlihat, teman-teman. Jadi dikatakan belajar dari hal-hal kecil. Belajar dulu dari taat dengan orang yang ada, yang nyata nampak. Kalau dari yang nampak saja kita sudah gak taat, gimana lagi sama Tuhan? Ya, oleh sebab itu Tuhan ajarkan kita sebagai anak-anak muda, kita harus ada obedience. Ada ketaatan di dalam kehidupan kita. Ya, penundukan kepada otoritas yang ada di atas kita. Berbicara tentang ketaatan tadi kepada pemerintah sebagai wakil Allah. Yang kedua, bicara tentang ketaatan, yaitu kita harus taat kepada Tuhan. Gimana caranya? Firman Tuhan. Ya. Kita belajar untuk taat dengan melakukan firman Tuhan. Tuhan menegur kepada bangsa Israel di dalam 2 Tawarik 7 ayat 14. Ya, Tuhan minta, kalau engkau ingin dipulihkan, kalau umat Israel pada saat itu ingin dipulihkan, mereka harus berbalik dari kejahatan mereka. Berbalik dari hal-hal yang salah di dalam kehidupan mereka, sehingga kembali mencari wajah Tuhan. Mencari wajah Tuhan. Ya. Dan dikatakan di situ Tuhan akan memulihkan keadaan mereka. Di sini kalau kita rindu Tuhan menyatakan pemulihan. Tuhan mengadakan pemulihan buat keadaan kita saat ini. Belajar taat dengan firman. Belajar taat untuk tinggalkan hal-hal yang gak berkenan di hadapan Tuhan. Untuk tunduk kepada firman Tuhan. Berbalik dari hal-hal yang jahat. Berjalan di dalam kehendak Tuhan. And we will see Tuhan merestore, Tuhan memulihkan keadaan kita, keadaan bangsa kita, keadaan kota kita yang kita kasihi. Ya. Jadi taat pada pemerintah yang adalah medianya Tuhan. Ya. Tuhan juga pakai pemerintah untuk memberkati, untuk mengatur segala sesuatunya dan terlebih taat kepada firman Tuhan. Maka kita juga bisa melihat pemulihan terjadi di dalam kehidupan kita. Hal yang kedua yang Tuhan ingin untuk kita belajar lewat krisis. Hal yang kedua, yaitu Tuhan ajarin saya dan kita semua untuk mengucap syukur. Ya. Untuk mengucap syukur. Karena apa? Karena apa? Mungkin kenapa sih harus nunggu krisis baru mengucap syukur? Bukan seperti itu. Ya, tetapi saya merenung pada saat saya harus beribadah dari rumah, teman-teman. Saya merenung betapa bodohnya saya dulu. Waktu kita masih punya kesempatan ibadah.
Waktu kita punya masih kesempatan untuk bersama-sama ibadah di gereja, tetapi kita sia-siakan kesempatan itu. Di gereja kita datang sih datang, tetapi kita malah mainan handphone, main game di belakang. Tetapi dengan adanya hal ini, Tuhan ajarin saya untuk bersyukur. Bersyukur berarti menghargai setiap waktu, setiap kesempatan yang Tuhan masih berikan di dalam kehidupan kita. Yes. Kalau saat ini pun kita masih bisa dengar firman Tuhan, itu makanya kita harus bersyukur. Ya. Karena akan ada waktunya nanti di mana kita juga mau nyari firman, tetapi nggak bisa menemukan firman. Sehingga dikatakan oleh pemazmur yang mengutip dari doa seorang nabi Tuhan, nabi yang luar biasa, yaitu Nabi Musa. Di dalam Mazmur 90 ayat yang ke-12 dikatakan, ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Tuhan mau mengajari kita untuk menghargai setiap waktu-waktu yang Tuhan percayakan di dalam kehidupan kita. Saya sangat-sangat bersyukur Tuhan ingetin lagi. Ya. Kalau nanti Tuhan masih kasih kesempatan untuk kita kembali beribadah kepada Tuhan, jangan sia-siakan. Ya. Jangan sia-siakan. Yes. Sebisa mungkin cari ibadah, layani Tuhan. Ya. Saat-saat ini saya menangis melihat pada saat saya harus berkhotbah di depan bangku-bangku kosong. Dimana kita harus memuji Tuhan. Ya, gak bisa dalam jumlah yang besar. Tetapi biarlah ini yang kita alami saat ini bisa mengajarkan kita untuk bersyukur buat waktu, bersyukur buat kesempatan, bersyukur buat kesehatan, bersyukur buat pelayanan yang Tuhan masih percayakan di dalam kehidupan kita. Yes. Kalau teman-teman masih bisa sekolah, bersyukur engkau masih bisa sekolah. Kalau Tuhan mempercayakan engkau pekerjaan yang baik, bersyukur kepada Tuhan. Sikapi hari-harimu dengan bijaksana. Sikapi hari-hari kita dengan bijaksana, sehingga kita bisa melihat hal-hal yang indah Tuhan kerjakan di dalam kehidupan kita. Ya, jadi sekarang di masa-masa harus stay home, nikmati waktumu. Ya, nikmati waktumu bersama dengan keluarga. Mungkin engkau sibuk kerja, sibuk kuliah, tetapi ada waktu stay home saat ini juga, bersyukur aja. Pakai waktu itu untuk berfellowship bersama keluarga, bangun mesbah keluarga. Ya, berdoa bersama-sama dengan keluargamu, mama, papa, adik, kakakmu. Dan juga mungkin waktu yang ada di rumah engkau bisa pakai untuk merenung, make a plan. Ya, buat rencanamu. Engkau punya banyak waktu tersisa di rumah. Renungkan apa yang kau ingin lakukan ke depannya. Baik untuk dirimu, baik untuk masa depanmu, untuk pelayananmu, apa yang kau dapat lakukan. Ya, evaluasi dan buat rencana. Ya, sehingga engkau tidak menyia-nyiakan waktu yang ada ini. Tetapi engkau tetap bisa produktif walau dari rumah. Ya, jadi belajar untuk bijaksana menggunakan waktu kita. Dan menggunakan waktu kita yang terakhir yaitu untuk Tuhan. Ya, kita punya banyak waktu menyembah Tuhan di rumah. Berdoa sama Tuhan di rumah. Ya, saat-saat ini adalah waktu di mana kita semakin dekat sama Tuhan. Walaupun secara manusia kita harus terpisah di rumah masing-masing. Ya, tetapi di tempat di mana kita tinggal, bahkan di kamar kita, berlutut, berdoa, cari Tuhan. Ya, di waktu-waktumu, pergunakan waktu yang ada untuk mencari Tuhan. Itu hal yang kedua. Ya, positif yang bisa kita temukan di sini. Ini mengajarkan kita di masa krisis untuk selalu bersyukur. Menyikapi waktu yang ada, yang Tuhan percayakan di dalam kehidupan kita. Yang terakhir, yang ketiga, hal yang bisa kita pelajari dari masa krisis. Yaitu Tuhan mau mengajarkan kita untuk semakin mengasihi. Ya, bisa bilangin amin? Amin. Untuk semakin mengasihi. Ya. Kita mungkin harus lihat ke sekeliling kita. Saya terutama terbeban dengan teman-teman, orang-orang yang Tuhan percayakan berada di garis terdepan untuk melawan virus ini. Ya. Para dokter,
para perawat, orang-orang yang bekerja di rumah sakit. Mereka sangat-sangat terancam kehidupannya, bisa dikatakan sangat-sangat rentan untuk terinfeksi. Tetapi mereka mau tetap melakukan tugasnya. Tugas kita yang stay home, tugas kita yang ada sebagai gereja Tuhan, kita juga bisa mengasihi mereka. Dengan apa? Ya, dengan memberikan sebuah perhatian. Mungkin yang kita bisa beri gak banyak. Mungkin hanya memberikan makanan atau minuman ataupun apa yang bisa kita berikan, vitamin mungkin. Ya, menunjukkan kasih kita, perhatian kita buat mereka yang sudah bekerja keras. Tuhan mau ajarin kita supaya gak mikirin diri kita sendiri saat-saat ini. Ada banyak orang yang lebih membutuhkan. Kita boleh bersyukur kita bisa makan, kita masih ada pakaian yang bisa melekat di dalam kehidupan kita, masih ada pekerjaan, mungkin masih ada yang bekerja. Kalau Tuhan berkati kita dengan hal-hal itu, maka kita Tuhan inginkan untuk melihat ke sekitar kita. Ya. Kasih adalah kasih yang bertindak. Apa yang bisa kita lakukan buat orang yang ada di sekitar kita? Ya. Itu kasih yang pertama. Dan kasih yang kedua, yaitu kasih kita kepada Tuhan. Tuhan mau pada saat ini terjadi, bukan kita mundur dari Tuhan, tetapi justru Tuhan mau kita semakin mengasihi Tuhan. Kita semakin nyari Tuhan, kita semakin menyatakan bahwa Tuhan, kalau bukan Tuhan yang menolong, kalau bukan karena Tuhan, gak bakal bisa melewati satu hari ke depan. Gak bakal bisa kuat untuk berdiri melayani Tuhan, berdiri melakukan segala sesuatu. Kalau bukan karena Tuhan. Menyadari bahwa kita membutuhkan Tuhan. Pujian tadi mengatakan bahwa kami perlu Tuhan. Gak bisa jalan sendiri, kami perlu Tuhan dalam kehidupan kami. Anak-anak muda kita perlu Tuhan di dalam kehidupan kita. Ya, more than ever, lebih dari kapanpun. Justru di saat-saat ini, kita semakin membutuhkan Tuhan. Kita semakin mendekatkan diri kita kepada Tuhan. Mazmur Daud berkata, aku rindu diam di rumah Tuhan, menikmati kebaikan Tuhan. Di rumah Tuhan bukan berarti gereja semata, gedung gereja semata. Tetapi rumah Tuhan adalah sebuah tempat di mana hadirat Allah tinggal. Dan hadirat Allah itu bertahta di dalam sebuah persembahan yang hidup, yang berkenan. Yaitu kehidupan kita. So kita mau jaga kehidupan kita untuk tetap tinggal, berkenan di hadapan Tuhan. Mempersembahkan kehidupan kita berkenan di hadapan Tuhan. Sehingga kita dikatakan lebih baik aku satu hari berada dekat dengan Tuhan. Daripada 1000 hari di tempat yang lain. 1000 hari gak jauh dari kasihnya Tuhan. Menikmati kasihnya Tuhan. Menikmati kebaikan Tuhan. Lebih dari apapun. Di saat-saat seperti ini Tuhan sedang mencari hati yang murni mengasihi Tuhan. Bukan karena keadaan baik kita cari Tuhan. Itu level kasihnya masih minim. Tetapi di saat-saat krisis, di saat-saat sulit, tetap cari Tuhan. Tetap mengasihi Tuhan. Itulah kasih yang murni. Kita gak nyari Tuhan kalau ada berkat, kalau ada kenyamanan, kalau ada hal yang enak kita cari Tuhan, kita mengasihi Tuhan. Tetapi saat krisis pun aku mau mengasihi Tuhan. Aku mau mengasihi Tuhan saat hidupku sedang susah, sedang dalam permasalahan, sedang dalam sakit penyakit. Aku mau cari Tuhan, mengasihi Tuhan di dalam kehidupanku. Karena apa? Karena kita sungguh-sungguh murni mengasihi Tuhan. Pribadinya kita kasihi Dia. Sehingga saya percaya teman-teman, walaupun kita lewati krisis, tetapi Tuhan sedang mempersiapkan kehidupan kita. Ya, Tuhan sedang mempersiapkan kehidupan anak-anak muda yang tahu untuk taat kepada Tuhan, melakukan firman. Yang anak-anak muda yang mengasihi akan Tuhan, yang tahu bersyukur kepada Tuhan. Yang menghadapi kehidupannya dengan bijaksana dan berkenan di hadapan Tuhan. Sehingga kehidupan kita diproses menjadi pribadi yang akan semakin mulia melewati krisis ini. Ya, kita dikatakan akan lebih tinggi lagi. Kemuliaan yang Tuhan nyatakan di dalam kehidupan kita akan semakin besar lagi. Karena kita dibentuk lewat krisis ini. Kita dibentuk lewat apa yang terjadi saat ini. Menjadikan kita pribadi yang semakin mulia. Tuhan mau membentuk anak-anak muda. Anak-anak muda yang akan mengasihi Tuhan.
yang hidupnya akan memuliakan Tuhan, yang hidupnya akan lebih lagi melayani Tuhan. Sehingga apa teman-teman? Gereja Tuhan dipenuhi dengan kemuliaan Tuhan. Sehingga apa teman-teman? Ada anak-anak muda yang mau dibentuk sehingga kota Batam dipenuhi dengan kemuliaan Tuhan. Karena ada anak-anak muda yang mengasihi Tuhan. Sehingga gak mustahil bangsa kita, Indonesia, dipenuhi dengan kemuliaan Tuhan. Amin. Kita berdoa Tuhan punya maksud yang dahsyat, yang ajaib buat bangsa kita, buat kota kita. Dan kita rindu Tuhan menyatakan kemuliaan ya Tuhan di dalam bangsa kita. Bagaimana Tuhan menyatakan kemuliaannya? Lewat pribadi saya dan saudara. Yes. Tuhan mau menyatakan kemuliaannya melalui gerejanya, melalui anak-anak muda yang mengasihi Tuhan, yang selalu mengutamakan Tuhan, yang selalu bersyukur buat apa yang Tuhan karuniakan di dalam kehidupan mereka. Ya. Dan kita akan lihat Tuhan bekerja memulihkan bangsa kita. Dan nama Tuhan akan ditinggikan, akan dimuliakan atas Indonesia. Saya ajak teman-teman kita berdoa kepada Tuhan. Kita minta Tuhan, pakai kehidupanku untuk menjadi alatnya Tuhan, mendatangkan pemulihan, untuk jadi alatnya Tuhan, supaya kemuliaan Tuhan itu nampak lewat hidup anak-anak muda, lewat kehidupan saya dan saudara. Kemuliaan Tuhan semakin bersinar terang. Amin. Lebih dari waktu-waktu yang lain, dunia perlu anak-anak muda yang bersinar, anak-anak muda yang memancarkan kemuliaan Tuhan. Kita berdoa sama Tuhan, Tuhan nyatakan kemuliaan-Mu, curahkan kuasa-Mu Tuhan, bagi bangsa kami, bagi Indonesia. Anak-anak muda yang setia sama Tuhan, yang setia untuk melakukan firman, yang setia mencari dan mengasihi akan Tuhan. Karena Tuhan mau menyatakan kemuliaan-Nya atas bangsa kita, atas kota kita, atas gereja Tuhan di akhir zaman. Oleh sebab itu Tuhan, kami berdoa Tuhan Yesus, malam hari ini hamba-Mu berdoa buat setiap anak-anak muda Tuhan Yesus, dimanapun kami ada saat ini, kami mendengarkan, kami menyaksikan. Kami percaya Tuhan Yesus, Tuhan punya maksud yang ajaib, maksud yang dahsyat lewat kehidupan anak-anak muda saat ini Tuhan Yesus. Tuhan mau memakai kehidupan kami menjadi alat kemuliaan Tuhan. Menjadi alat di mana Allah memulihkan keadaan kami saat ini ya Tuhan Yesus. Pemuda-pemuda bangkit, maka bangsa ini akan bangkit. Kota kami akan bangkit, bahkan gereja Tuhan akan bangkit saat ada anak-anak muda yang setia mencari Tuhan, mencari wajah Tuhan, mencari perkenanan Tuhan. Amin. Kami percaya kami akan lihat kemuliaan Tuhan setelah badai terjadi. Pada saat awan gelap disingkirkan, kami akan melihat kemuliaan Tuhan dinyatakan. Amin. Ada janji Allah dinyatakan di dalam badai yang telah berlalu. Tuhan nyatakan kuasa-Mu,
Tuhan nyatakan kemuliaan-Mu Tuhan Yesus. Kami bersyukur Tuhan. Malam hari ini kami berdoa buat setiap anak-anak muda dimanapun kami berada Tuhan Yesus. Pakai kehidupan kami, perlengkapi kehidupan kami semua dengan firman, dengan kuasa Roh Kudus yang semakin memperbaharui kehidupan kami dari hari ke hari. Malam hari ini Tuhan juga kami berdoa buat setiap rekan-rekan kami Tuhan Yesus. Yang Tuhan pakai untuk bekerja di garis paling depan Tuhan Yesus. Kami berdoa buat setiap tenaga-tenaga medis yang saat ini bekerja. Tuhan berkati mereka. Tuhan kuatkan mereka, sehatkan mereka ya Tuhan Yesus. Lindungi mereka dari segala virus. Proteksi dari Tuhan itu menjadi bagian mereka sehingga mereka boleh dipakai menjadi alatnya Tuhan. Untuk memulihkan pasien-pasien Tuhan Yesus. Untuk memulihkan orang-orang yang sakit. Tuhan pakai dokter-dokter, tangan-tangan mereka, obat-obat yang digunakan, yang dikonsumsi itu datangkan pemulihan, datangkan kesehatan di dalam nama Yesus Kristus. Kami berdoa Tuhan Yesus, buat pemimpin kami, Bapak Presiden Joko Widodo Tuhan Yesus. Mampukan dia, berikan hikmat yang dari Tuhan menjadi bagiannya. Sehingga dia bisa memberikan solusi yang terbaik, memberikan jalan keluar yang terbaik Tuhan untuk mengatasi masalah ini. Kami berdoa Tuhan Yesus untuk gereja-gereja Tuhan dimanapun berada saat ini ya Tuhan Yesus. Tuhan tutup bungkus dengan kuasa darah Yesus. Jauhkan dari segala mara bahaya, kejahatan, bahkan kecelakaan dan juga virus-virus yang ada. Tetapi kami boleh terpelihara di dalam Engkau Tuhan Yesus. Sehingga gereja boleh berdampak, gereja boleh berbuat sesuatu untuk memberkati kota-kota kami, bahkan bangsa kami ya Tuhan Yesus. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami bersyukur Tuhan. Kami berdoa buat gereja kami, gereja GPDI Bethesda Batam. Kami berdoa buat gereja GPDI Pelita Batam Tuhan Yesus. Biar sama-sama Tuhan Yesus kami dipakai menjadi saluran berkatnya Tuhan, saluran kuasanya Tuhan. Amin. Untuk menyatakan kuasa-Mu yang ajaib, kuasa-Mu yang dahsyat ya Tuhan Yesus. Amin. Pakai pemimpin-pemimpin yang ada di gereja kami, gembala-gembala kami ya Tuhan Yesus. Pakai mereka, perlengkapi mereka dengan kuasa Tuhan. Amin. Sehingga kami akan melihat Tuhan Yesus, gereja Tuhan memuliakan Engkau dan dampaknya akan nyata bagi bangsa kami ya Tuhan Amin. Yesus. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur malam hari ini. Berkati anak-anak muda yang sudah melayani Tuhan dengan dahsyat. Pakai terus mereka, perlengkapi mereka semakin heran dengan talenta-talenta yang dahsyat untuk memuliakan Tuhan. Dan sebentar Tuhan, kami sudah mengakhiri pertemuan ibadah ini. Tetapi kami percaya penyertaan Tuhan, berkat Tuhan itu terus mengikuti kehidupan kami. Amin. Sebagai anak-anak muda-Mu ya Tuhan Yesus. Oleh sebab itu anak-anak muda Tuhan, marilah sama-sama kita terima berkat yang dari Tuhan. Berkat ajaib, anugerah besar yang datang dari Allah Bapa, cinta dan kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, pertolongan, penghiburan, sukacita, damai, sejahtera lewat persekutuan dengan Allah Roh Kudus menyertai kita semua mulai malam ini sampai selama-lamanya. Terimalah berkat di dalam nama Tuhan Dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. God bless you.